Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredia Suruni Ratnasari dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengetahuan atas kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh Undang Dasar tahun 1945 serta hubungan antara pembukaan dengan Pancasila. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itulah tempat terdapatnya Pancasila sebagai filsafat negara secara formal yuridis. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinea kalau ditinjau dari segi isinya memiliki spesifikasi tersendiri. Di sini ada pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang keempat ada negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya ada hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Walaupun pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya disahkan sebagai satu kesatuan, namun antara keduanya dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pembukaan UUD tahun 1945 mempunyai kedudukan di atas batang tubuh UUD Dasar UUD tahun 1945. Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, yaitu dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut. Artinya, mulai detik proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur material maupun spiritual. Dan pembukaan UUD tahun 1945, baik pernyataan proklamasi pada alinea ketiga maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan negara Republik Indonesia terperinci sejak alinea ketiga. Yang B ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Dan yang ke-C ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental. Di dalam suatu tertib hukum terdapat urutan-urutan susunan yang bersifat hierarkis, di mana undang-undang dasar atau pasal-pasalnya bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari undang-undang dasar ataupun hukum dasar yang tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari undang-undang dasar, atau hukum dasar yang tidak tertulis itu yang dinamakan pokok kaidah yang fundamental. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka menurut ilmu hukum tata negara, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau state fundamental norm. Yang selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber semangat bagi UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang terkandung di dalamnya pokok-pokok pikiran yang intisarinya adalah Pancasila. Pada hakikatnya merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggara partai serta golongan fungsional, dan seluruh alat perlengkapan negara lainnya. Dan yang selanjutnya ada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan kuat dan tetap sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh siapapun, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, isi yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 bila mana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.